Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Hermawan, MPM 18005. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kajian evaluasi TPA dan analisis biaya manfaat sistem pengelolaan sampah di TPA studi kasus TPA Bakung Kota Bandar Lampung. Pengembangan alternatif skenario pengelolaan sampah. Yang pertama judulnya yaitu skenario yang direncanakan pada penelitian ini terbagi atas dua skenario. Ini skenario A, kondisi business as usual. Pada skenario ini, pengelolaan sampah TPA dimaksudkan tanpa perlakuan, yaitu pengelolaan sampah secara konvensional atau mengikuti pola pengelolaan sampah yang selama ini dilakukan di Kota Bandar Lampung, yang mana tidak ada upaya progresif untuk melakukan pengurangan sampah. Sampah yang dihasilkan dari sumber langsung dikumpulkan, diangkut, kemudian dibuang ke tempat pemrosesan air sampah. Pada skenario ini juga, peningkatan pelayanan sampah hanya dititik beratkan pada kebutuhan sarana dan prasarana terkait sampah atau peralatan alat transportasi personil dan landfill yang telah dioperasikan secara kontrol landfill. Salah satu dampak dari skenario ini adalah peningkatan biaya investasi dan operasional yang signifikan. Yang kedua itu adalah skenario B, pengelolaan sampah dengan pola 3R. Skenario ini dimaksud untuk optimasi pelayanan pengelolaan sampah kota dengan sistem pengelolaan sampah 3R yang mana mengadopsi dari program pemerintah yang sekarang sedang dilaksanakan pada skenario ini. TPA direncanakan sudah dalam kondisi controlled landfill yang mana fasilitas pengelolaan yang ada di TPA sesuai dengan kondisi existing tanpa adanya peningkatan. Di skenario C, yaitu pola 3R dan pengembangan fasilitas TPA. Pengembangan pengelolaan sampah pada skenario ini tetap menerapkan sistem 3R, di mana target pelayanan berdasarkan JAKS Tranas dalam PPRI nomor 97 tahun 2017. Dan skenario ini dilakukan intervensi pada sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam peningkatan pelayanan pengelolaan sampah kota serta peningkatan fasilitas pengolahan yang ada di TPA. Menggunakan metode analisis cost benefit analysis, yang pertama yang dianalisis adalah analisis komponen biaya. Adapun komponen biaya langsung meliputi biaya investasi, biaya operasional, biaya perawatan, sedangkan biaya tidak langsung yaitu biaya yang ditimbulkan akibat kegiatan pada pengelolaan sampah TPA. Ini contoh tabel 3 yang merupakan penjelasan biaya-biaya untuk dilakukan analisis komponen biaya. Analisis komponen manfaat. Komponen manfaat pada penelitian ini meliputi manfaat langsung terdiri atas penghasilan dari produk, yaitu kompos, plastik, kertas, karet, logam, dan kaca. Dari TPA, peluang pekerjaan serta fasilitas sarana prasarana. Sedangkan manfaat tidak langsung adalah manfaat lingkungan dalam pengurangan produksi gas CH4 pada TPA serta pengurangan biaya dampak kesehatan. Tabel 4 komponen manfaat yang merupakan hasil manfaat langsung dari penjelasan analisis komponen manfaat tadi. Untuk mengetahui apakah rencana investasi layak ekonomis atau tidak setelah melalui metode ini adalah jika BCL di atas 1 artinya investasi layak, feasible. Jika BCL-nya di bawah 1 artinya investasi tidak layak atau invisible. Apabila BCL menghasilkan nilai negatif, maka bukan berarti landfill tersebut tidak bisa dilanjutkan, tetapi ini merupakan informasi untuk pengelolaan sampah, di mana pemerintah bisa mensubsidikan biaya baik biaya dalam investasi maupun operational maintenance. Karena keberadaan pengelolaan sampah yang penting dalam keberlangsungan lingkungan yang lebih baik di masyarakat. Evaluasi timbulan sampah dan komposisi sampah. Dari data timbulan sampah yang didapat, maka dapat dilakukanlah perhitungan timbulan per kapita berdasarkan data sekunder review Master Plan Persampahan Kota Bandar Lampung, bahwa satuan timbulan sampah Kota Bandar Lampung adalah 2,5 liter per orang per hari. Jumlah penduduk tahun 2017 adalah 997,728 jiwa. Timbulan sampah rumah tangga
yaitu sekitar 2494,32 meter volume per hari atau 1047,61 ton per hari. Timbulan sampah non-rumah tangga 209,52 ton per hari. Berdasarkan hasil wawancara UPT TPA Bakung, 20% dari total sampah rumah tangga. Untuk menentukan timbulan sampah rata-rata Kota Bandar Lampung dilakukan perhitungan antara lain jumlah timbulan sampah rumah tangga tambah jumlah timbulan sampah non-rumah tangga sehingga didapat 1047,61 ton per hari ditambah 209,52 ton per hari sama dengan 1257,13 ton per hari. Selanjutnya, apabila dikonversikan terhadap total penduduk, maka setiap penduduk Kota Bandar Lampung menghasilkan sampah sebesar 1257,13 ton per hari sama dengan 997,728 jiwa dikali 1000 kilo per hari dikali 1000 kilo per orang, ekivalensi per hari sama dengan 1,2 kg per orang, ekivalensi per hari. Komposisi sampah yang ada di TPA Kota Bandar Lampung berasal dari pemukiman dan non-pemukiman. Untuk tingkat pelayanan kota dapat diperoleh sebesar 63,07%. Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak UPT TPA Bakung bahwa sampah domestik yang masuk mencapai 80%, untuk sampah non-domestik 20%. Sampah yang dikelola secara mandiri di sumber 1% dan untuk sampah yang dikelola di bank sampah 5%. Evaluasi kondisi existing TPA. Pada penelitian ini dilakukan pengujian sampel air tanah atau sumur yang dekat dengan TPA dengan sekitar 100 meter dari TPA. Hasil dari tanah terdekat dengan TPA menunjukkan dari parameter yang tercemar dari zat organik serta pH yang rendah, sedangkan 100 meter dari TPA yang didapat hasil zat organik lebih tinggi dan pH yang rendah. Untuk uji kualitas air lindi di TPA Bakung didapatkanlah hasil BOD sebesar 2372 mg per liter, COD sebesar 5840 mg per liter, pH sebesar 9,20 dan TDS sebesar 15.700 mg per liter. Kondisi dari gas metan CH4 yang ada di TPA Bakung tidak terolah dengan baik. Ini disebabkan karena tingginya jumlah sampah yang masuk dan pipa gas metan yang semakin lama tertutup oleh tingginya sampah. Berdasarkan kajian, menurut Andwi dan Dwi tahun 2016 menyebutkan bahwa masyarakat Kota Bandar Lampung di tahun 2016 akan memproduksi energi dalam bentuk sampah padat kota sekitar 15.427 GJ per hari atau setara dengan 178,5 MW. Evaluasi teknik efektivitas sarana dan prasarana. Untuk hangar pencucian alat berat yang dimiliki TPA Bakung masih berfungsi, akan tetapi fungsionalnya dialihkan menjadi bunker alat berat. Pada kondisi drainase TPA Bakung saat ini tidak berfungsi dengan baik, yang mana pengamatan di lapangan drainase dari jalan masuk TPA hingga menuju landfill dipenuhi dengan sampah dan beberapa saluran rusak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPT TPA Bakung bahwa timbunan akan ditutupi tanah urukan tergantung ketersediaan anggaran proyek. Biasanya penutupan sampahnya dilakukan secara periodik 4-6 bulan. Proyeksi timbulan sampah. Berdasarkan hasil proyeksi jumlah penduduk tahun 2016 yang dilakukan oleh BPS Kota Bandar Lampung dengan daerah pelayanan Dinas Lingkungan Hidup sebagai penanggung jawab kebersihan kota pada tahun 2017 adalah sebanyak 99,7728 jiwa. Analisa proyeksi pertumbuhan penduduk
wilayah 2016 yang dilakukan oleh BPS Kota Bandar Lampung dengan Daerah Pelayanan Dinas Lingkungan sebagai penanggung jawab kebersihan kota pada tahun 2017. Proyeksi pertumbuhan penduduk wilayah pelaksanaan dilakukan untuk mengetahui proyeksi jumlah penduduk yang akan dilayani sampai dengan tahun 2018 hingga 2037. Dasar proyeksi di timbulan sampah berdasarkan data sekunder review Master Plan Bandar Lampung tahun 2015 diasumsikan volume timbulan sampah yaitu 2,5 liter per orang per hari. Skenario A, hasil analisis biaya manfaat menunjukkan BCR di mana NPF diperoleh. Hasil perhitungan rasio manfaat didapat nilai BCR lebih kecil dari 1 dengan net value bernilai negatif sehingga kegiatan pengelolaan sampah dapat di kondisi existing skenario A dapat dilakukan dengan catatan secara pengelolaan terhadap pengurangan belum maksimal maupun terhadap pengelolaan TPA. Pada skenario B merupakan pengembangan dari skenario A di mana untuk pelayanan, pengelolaan sampah ditingkatkan hingga tahun 2037 menjadi 100% berdasarkan analisis komponen biaya dan komponen manfaat di atas kelayakan dari skenario B digunakan faktor diskonto sebagai kebijakan pemerintah untuk menjaga inflasi di titik 10%. Pada tabel 6 merupakan hasil perhitungan skenario B kegiatan pengembangan TPS 3R ini dapat diterapkan dengan manfaat subsidi dari pemerintah nilai NPF yang didapat setiap tahunnya bernilai negatif. Ini merupakan tabel 6 net cost benefit pada skenario B. Pada skenario C, berdasarkan pengembangan skenario C, NPF masih negatif menggunakan tingkat diskonto 10% dengan kebijakan pemerintah untuk menjaga inflasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya operasional yang dikeluarkan untuk pengelolaan terhadap sampah di TPS 3R maupun TPA selalu lebih besar daripada pemasukannya. Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan bahwa untuk skenario C dapat dipertimbangkan sebagai skenario terpilih dalam pengelolaan sampah kota. Tabel 7 merupakan net cost benefit skenario C yang merupakan pengembangan BCR-nya tiap tahun meningkat. Dari hasil analisis ini, kesimpulan yang pertama diambil adalah hasil evaluasi kondisi existing TPA Bakung Bandar Lampung mengenai metode ARPET nilai indeks sekitar yang ditampilkan, di mana tindakan aksi yang direkomendasikan untuk TPA Bakung adalah perlu dilakukan rehabilitasi segera menjadi TPA yang berkelanjutan. Pada proses rehabilitasi aspek teknis yang perlu dilakukan, perbaikan signifikan adalah rehabilitasi instalasi pengolahan lindi, pengembangan blok sel D, serta rehabilitasi sarana prasarana yang mempengaruhi kualitas air tanah. Kesimpulan yang kedua adalah hasil analisis alternatif pengembangan pengelolaan sampah direncanakan skenario A dengan kondisi bisnis as usual dengan tanpa perlakuan di mana pengelolaan sampah yang ada di TPA yang telah direhabilitasi berjalan mengikuti pola pengelolaan sampah yang selama ini dilakukan di Kota Bandar Lampung dengan target peningkatan penanganan sampah 100% secara bertahap. Skenario B dikembangkan pola 3R dengan capaian pengurangan sampah sebesar 30% dengan tingkat penanganan direncanakan sampai 100%. Pada proses skenario B juga, akhir sampah sudah dioperasikan kontrol landfill di mana akan terdapat nilai pengurangan dari TPA tersebut. Skenario C tetap menggunakan pola 3R dengan mengadopsi target Jaksan Trust sebesar 70%, namun direncanakan peningkatan pada pemprosesan akhir seperti sarana, prasarana, taman hijau, maupun pengendalian air lindi. Hasil kesimpulan yang ketiga adalah hasil rancangan dari analisis biaya manfaat didapatkan net cost pada skenario A sebesar yang ditampilkan dengan net benefit sebesar yang ditampilkan maka didapatkan nilai BCR lebih kecil dari 1 yaitu 0,67 sehingga skenario A pada sistem pengelolaan sampahnya perlu dilakukan pengembangan lanjutan. Hasil perancangan skenario B dilakukan dengan meningkatkan pelayanan menjadi 100% hingga tahun 2037. Di mana diperoleh nilai BCR sebesar 0,28 dengan NPF yang ditampilkan pada video, sedangkan untuk skenario yang difokuskan pada peningkatan penanganan sebesar 70%, sehingga tahun 2037 yang memperoleh nilai BCR 0,30 dengan NPF yang ditampilkan. Dari kedua skenario B dan C memiliki nilai BCR yang kurang dari 1, dan nilai NPF yang dihasilkan akan negatif.
Namun, skenario C dapat dipertimbangkan sebagai skenario terpilih dengan nilai BCR yang lebih besar dibandingkan dengan skenario B serta NPF skenario C yang lebih kecil. Oleh karena itu, perlunya pemerintah dalam mensubsidi kegiatan pengelolaan sampah untuk TPS 3R maupun pengelolaan TPA, sehingga pelayanan persampahan perkotaan dapat memenuhi target pencapaian dengan maksimal. Sekian dari video saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.